Video ini berkaitan dengan Kesultanan Banten. Ya, Kesultanan Banten ini sebelumnya adalah salah satu wilayah dari Kesultanan Demak, lalu cabangnya dari Kesultanan Cirebon ya. Mulai memiliki kedaulatan sebagai sebuah kesultanan tahun 1526 ya, di abad 16. Punya lambang pedang ya, ada huruf-huruf Arab juga. Oke, Sultan Ageng Tirtayasa di sini dianggap sebagai sultan yang memiliki masa jaya ya di Banten. Sesuai dengan namanya, Kesultanan Banten terletak di Pulau Jawa, tepatnya di Provinsi Banten, sekarang di sebelah paling barat. Ya. Pemerintahan wilayah Kesultanan Banten ini bisa meluas sampai ke wilayah Sumatera, tepatnya di daerah Lampung. Wilayahnya identik dengan perdagangan juga ya, karena menguasai yang namanya Selat Sunda ya. Pelayaran perdagangan menuju Samudra Hindia pasti akan melalui Selat Sunda. Berdasarkan sumber seperti Wanten Girang ya, lalu ada dari Tambo Tulang Bawang dan Primbon Bayah mengatakan segala sesuatu yang berkaitan dengan Kesultanan Banten. Kita bisa lihat wilayahnya ya. Di sini tadi sudah dikatakan sampai ke Lampung dan juga ada wilayahnya sampai ke Jawa Barat kalau sekarang. Kita langsung melihat dari sisi politik, bagaimana kondisi politik Sultanan Banten ya. Didirikan oleh Maulana Hasanuddin tahun 1552. Ini berkaitan dengan wilayah kekuasaan dari Kesultanan Cirebon ya. Lalu diteruskan oleh Maulana Yusuf 1570. Ini mulai menyebarkan wilayahnya sampai ke sebagian besar daerah Jawa Barat. Jadi Jawa Barat ini ditaklukkan kerajaan-kerajaan lokalnya seperti Kerajaan Pajajaran. Ya. Selain di Pelabuhan Banten, wilayah di Kesultanan Banten juga sampai ke Jakarta kalau sekarang ya. Dengan diubahnya nama Sunda Kelapa pada masa Pajajaran diganti dengan nama Jayakarta. Dan nanti di masa Belanda diganti lagi menjadi Batavia. Nah, lalu mencapai masa kejayaan pada masa Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau di PowerPoint yang disampaikan itu fotonya salah ya, itu foto Sultan Agung itu karena ya namanya hampir mirip, jadi Pak Yudi salah menginput. Konflik internal membuat Kesultanan menjadi rapuh dari gangguan asing. Ada politik divide et impera juga yang dilakukan oleh Belanda dengan mengadu domba anaknya Sultan Haji dan ada Sultan Agung berkaitan dengan kekuasaan di Banten. Nah ini lanjut dari sisi sosial, bagaimana sih masyarakat di Kesultanan Banten? Ya, mayoritas memeluk agama Islam. Ada banyak pesantren pastinya. Nah, pesantren ini adalah cara yang paling ampuh untuk menyebarkan agama Islam sampai ke pelosok. Dengan kata lain, adanya pendidikan. Terdapat toleransi dengan pemeluk agama lain, dengan ras ataupun bangsa lain juga ya diperbolehkan untuk tinggal di Kesultanan Banten, seperti adanya perkampungan-perkampungan orang-orang asing seperti Kampung Keling, Kampung Pekojan, dan Kampung Pecinan. Ada golongan-golongan di Banten. Ada kaum ulama, bangsawan, pamong praja, dan kaum jawara. Oke, kita bisa lihat ini semacam ya gambaran bagaimana Kesultanan Banten pada saat itu sangat ramai. Lalu dilihat dari sisi ekonomi. Sama seperti kesultanan yang sebelumnya ya, ada Demak, ada Aceh. Karena letaknya di dekat garis pantai, maka sultanan ini bertumpu pada sektor perdagangan. Selain perdagangan, juga bersektor agraris, pertanian.
Pelabuhan Banten menjadi pelabuhan utama untuk menuju Samudra Hindia selain Selat Malaka ya. Lalu penerapan pajak oleh Syah Bandar di Pabean ini juga memberikan masukan ekonomi bagi Kesultanan Banten. Lalu Sultan Agung untuk mensupport yang namanya agraris, pertanian, maka dibuatlah irigasi. Nah, ini ada gambaran pada waktu itu bagaimana dinamika yang ada di pelabuhan Banten. Oke, yang terakhir berkaitan dengan budaya. Ya, karena berkaitan dengan agama Islam, pasti budaya agama Islam di sini sangat menyebar dengan luas. Ada berkembangnya ajaran tasyawuf, ada tarekat, dan ada budaya Islam yang sangat kental. Seperti tadi ketika ada pesantren-pesantren ya. Beberapa tradisi Banten dipengaruhi oleh perkembangan Islam. Misalnya ada kesenian bela diri debus. Ya, pasti ada bacaan, ada mantra yang berkaitan dengan doa-doa agama Islam. Peninggalan Sultanan Banten, kalau yang sekarang masih bisa kita ketahui seperti ada Masjid Agung Banten, lalu ada sisa-sisa keraton di Sultanan Banten. Ya, Banten lama lah istilahnya. Kita bisa lihat ada gambarnya di sini. Sudah menjadi puing-puing karena ya mengalami penggempuran ya oleh VOC ataupun oleh Belanda saat persaingan perdagangan. Oke. Ini adalah tentang Kesultanan Banten.